Tragedi di tengah pesta, 3 korban meninggal dalam pernikahan putra Deddy Mulyadi. Garut, suasana sukacita pernikahan Maula Akbar, putra Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, dengan Lutfianisa Putri Karlina, Wakil Bupati Garut, berubah menjadi dukemek. Sebuah insiden tragis menodai kemeriahan acara yang digelar di Garut, Rabu 16/7, 3 orang dilaporkan meninggal dunia akibat desek-desakan saat mencoba memasuki area pendopo alun-alun, tempat resepsi pernikahan dilangsungkan. Salah satu korban bahkan diketahui adalah seorang anggota Polres Garut yang sedang bertugas. Kabar duka ini segera menyebar dan menarik perhatian publik. Gubernur Deddy Mulyadi, yang seharusnya menikmati momen bahagia putranya, harus menerima kenyataan pahit tersebut. Dengan raut wajah penuh kesedihan, ia menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas insiden tragis ini. Saya menyampaikan rasa duka yang sangat mendalam atas musibah yang terjadi dalam acara pernikahan putra saya. Semoga para korban mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, ujar Deddy dengan suara bergetar. Dalam akun sosial media miliknya, Kang Deddy sampaikan belasungkawa dan permohonan maaf. Tak lama setelah insiden, Deddy Mulyadi secara terbuka menyampaikan permintaan maafnya. Saat ini saya sedang perjalanan menuju Garut karena saya mendengar kabar kegiatan syukuran pernikahan Maula dan Putri bersama warga itu dikunjungi oleh jumlah orang yang sangat banyak yang pada akhirnya menimbulkan korban jiwa. Saya menyampaikan ucapan duka yang mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan ketabahan dan terhadap nasib dari keluarga yang ditinggalkan, baik itu suami, anak, maupun istri maupun anak-anak. Saya bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarganya, pendidikan anak-anaknya, sampai perguruan tinggi. Selanjutnya, tanpa mengurangi rasa hormat, kami pun menyampaikan uang duka terhadap setiap keluarga masing-masing 150 juta rupiah. Hal ini sebagai bentuk empati dari kami atas nama kedua mempelai. Untuk itu, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas peristiwa tersebut, dan kami atas nama Maula dan Putri menyatakan bertanggung jawab terhadap seluruh peristiwa tersebut. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf sekali lagi, saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Permintaan maaf tersebut tidak hanya atas nama pribadi, melainkan juga mewakili anak dan menantunya, Maula Akbar dan Lutfianisa Putri Karlina, atas nama keluarga besar. Anak saya Maula Akbar dan menantu saya Lutfianisa Putri Karlina, kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada keluarga korban dan seluruh masyarakat atas kejadian ini, tutur Deddy. Menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai tuan rumah, tak hanya berhenti pada ucapan belasungkawa dan permintaan maaf. Deddy Mulyadi juga menunjukkan komitmen nyata untuk membantu keluarga korban. Ia mengumumkan akan memberikan santunan sebesar 150 juta rupiah untuk masing-masing keluarga korban yang meninggal dunia. Sebagai bentuk kepedulian kami akan memberikan santunan sebesar 150 juta rupiah untuk setiap keluarga korban yang meninggal dunia. Saya sudah menginstruksikan tim saya untuk segera menyampaikan bantuan ini tanpa menunda, tegas Deddy. Berharap bantuan tersebut dapat sedikit meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Keputusan Deddy untuk memberikan santunan besar ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Langkah cepat dan tanggap ini menunjukkan empati serta tanggung jawab seorang pemimpin di tengah musibah. Diharapkan santunan tersebut tidak hanya sekadar bantuan finansial, tetapi juga menjadi penanda bahwa pemerintah dan pihak keluarga turut merasakan duka mendalam yang dialami para korban. Insiden tragis ini terjadi ketika ribuan warga dan tamu undangan membanjiri area pendopo alun-alun Garut untuk menyaksikan pernikahan akbar tersebut. Antusiasme masyarakat yang begitu tinggi, ditambah dengan keterbatasan kapasitas lokasi, diduga menjadi pemicu utama desek-desakan maut ini. Menurut saksi mata di lokasi, kerumunan mulai memadati pintu masuk sejak beberapa jam sebelum acara dimulai.
Ketika pintu dibuka, lautan manusia saling dorong untuk bisa masuk lebih awal. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya koordinasi dalam pengaturan arus masuk dan keluarnya massa. Petugas keamanan, meskipun telah disiagakan dalam jumlah besar, kewalahan menghadapi gelombang antusiasme yang tak terbendung. Salah satu korban yang meninggal dunia adalah anggota Polres Garut yang sedang bertugas mengamankan acara. Belum dirilis secara resmi, namun kabar ini menambah duka mendalam di jajaran kepolisian. Kehadiran petugas keamanan yang ikut menjadi korban menunjukkan betapa parahnya kondisi desek-desakan saat itu. Pihak kepolisian setempat, dibantu oleh tim gabungan, segera melakukan evakuasi dan penanganan korban setelah insiden terjadi. Beberapa orang lainnya juga dilaporkan mengalami luka-luka ringan dan telah mendapatkan penanganan medis. Investigasi lebih lanjut mengenai penyebab pasti dan kronologi detail insiden ini sedang dilakukan oleh pihak berwenang. Fokus utama adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan desak-desakan fatal ini, agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Tragedi ini menjadi pengingat pahit bagi penyelenggara acara besar, terutama yang melibatkan keramaian massa. Deddy Mulyadi sendiri menyoroti pentingnya mengambil pelajaran dari kejadian ini. Kejadian ini harus menjadi pelajaran penting bagi kita semua, agar acara besar, terutama yang melibatkan kerumunan banyak orang, tidak lagi digelar di tempat yang sempit dan berisiko, tegasnya. Pernyataan Deddy ini menggarisbawahi pentingnya perencanaan matang dalam setiap penyelenggaraan acara publik. Beberapa poin penting yang perlu menjadi perhatian adalah kapasitas lokasi. Penyelenggara harus memastikan kapasitas lokasi acara memadai untuk menampung jumlah tamu atau pengunjung yang diperkirakan akan hadir. Jangan memaksakan acara besar di area yang terbatas. Manajemen kerumunan, crowd management, pentingnya strategi manajemen kerumunan yang efektif, termasuk pembentukan jalur masuk dan keluar yang jelas, penempatan barikade, serta penugasan petugas keamanan dan relawan yang cukup di titik-titik rawan. Sistem tiket atau undangan. Untuk acara tertentu, penggunaan sistem tiket atau undangan yang terintegrasi dengan jumlah kapasitas dapat membantu mengendalikan jumlah massa yang hadir. Komunikasi dan informasi. Pemberian informasi yang jelas dan ber-KDOT-LA kepada publik mengenai tata tertib, jalur, evakuasi, dan prosedur keamanan sangat krusial. Kesiapan medis, ketersediaan tim medis dan fasilitas P3K yang memadai di lokasi acara adalah hal yang tidak bisa ditawar. Insiden di Garut ini menjadi cermin bahwa antusiasme masyarakat yang tinggi harus diimbangi dengan perencanaan keselamatan yang matang. Pesta pernikahan yang seharusnya menjadi momen membahagiakan justru berakhir dengan duka yang mendalam. Semoga tragedi ini menjadi pelajaran berharga agar tidak ada lagi nyawa yang melayang hanya karena euforia keramaian yang tidak terkendali. Doa terbaik teriring untuk para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Semoga insiden ini menjadi titik balik bagi semua pihak untuk lebih mengedepankan aspek keselamatan dalam setiap penyelenggaraan acara publik di masa mendatang.